Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Boneka Kota Makassar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton bersama saya Wahda dalam program Waktunya Wahda. Kayaknya saya ceria sekali karena hari ini saya bertemu narasumber yang luar biasa cerianya, karena kita sudah berbicara sedikit di belakang layar dan banyak hal-hal unik yang didapat dari anak ini ya. Langsung saja, daripada penasaran siapakah yang ada di samping saya, tak kenal maka tak syahdu, kita langsung kenalan. Halo. Halo. Aduh, senyum-senyum. Aduh, oke, ini Putra Pariwisata Sulawesi Selatan 2022. Berarti masih baru dong. Iya. Tapi sebelumnya pernah tidak ikut pageant-pageant semacam ini atau selain ini? Sebelumnya saya ikut Duta Pelajar tahun 2021, Oke. dari kabupaten sampai Provinsi. Kayaknya kita bersama anak yang cerdas ya. Soalnya saya jadi takut bicara loh. Jangan. Tapi kita sampai lupa kenalan dengan siapa saya berbicara. Nama lengkapnya. sebelumnya perkenalkan, Mhm. saya Yosua Rich April Abadi. Saya umur 13 tahun dari Kabupaten Bone. Berarti 13 tahun masih kelas 9 SMP. Iya, Berarti kemarin waktu ikut Duta Pelajar itu umurnya berapa? 12 ya? 12 benar. Kelas 2. Kelas Itu 2. diutus kah dari sekolah atau bagaimana? Iya, utusan dari sekolah lalu untuk provinsinya juga masih utusan. Bicara tentang Duta Pelajar, berarti berprestasi dong di sekolah. Iya, Oke. bisa dibilang mungkin. Oke. Apa kesombongan ya? Oke, berarti mata pelajaran yang paling disuka itu apa, Rich? Kalau untuk saya, Jangan bilang matematika ya, saya salto di sini. Oke. Serius matematika? iya, beneran. Kenapa sih suka matematika? Matematika itu seru kalau dimengerti. Mhm. Jadi karena menurut saya kalau misalnya pelajaran lain Iya. itu kan lebih banyak membaca. Ah, Nah, saya itu menghafal. I'm not a big fan of Mhm. reading. Ah, Jadi saya lebih suka menghabiskan waktu saya untuk berpikir memahami. untuk memahami betul. Oke, saya juga mau dipahami. Jangan. Kak sudah tua. Bercanda ya. Nanti mamanya marah loh di belakang. Oke, berarti Duta Pelajar di tingkat provinsi juga, Sulawesi Selatan kemarin. Itu kemarin juara berapa di kabupaten, juara berapa di provinsi? Untuk di kabupaten saya mendapatkan juara runner up 1. Oke, Lalu untuk di provinsi best 10. best talent. Oke, berarti ada penampilan. Itu kemarin tampilkan apa? Saya sambil main gitar sambil nyanyi. Oh, tapi lupa ya, Berita Kota Makassar tidak mengadakan gitar, tapi boleh tidak nanti kita di akhir menyanyi. Boleh, boleh. Nah, kita akan membahas seputar Putra Pariwisata Sulawesi Selatan 2022. Kenapa sih memilih untuk jadi Putra Pariwisata? Kenapa tidak ikut pageant-pageant yang lain? Untuk Putra Pariwisata sendiri, sebenarnya saya juga sudah tertarik sama pariwisata, terutama Oke. di Bone. Karena di Bone itu ada suatu tempat pariwisata, Gua Kutukan ya. Ya. Jadi di situ satu desa dikutuk menjadi batu. Oh. Ya, di situ batu-batunya berbentuk, ada yang seperti petani, ada yang seperti buaya. Ya. Di situ saya kagum karena saya Ikut Putra Pariwisata. Tapi kemarin ada karantinanya tidak sih? untuk Putra Pariwisata ada. Oke, jauh-jauh ke Bone, Ya. dari Bone ke Makassar. Ya. Itu karantinanya berapa hari? 4 hari. 4 hari. Berarti orang tua izinkan? Izinkan juga. Malah ikut kan? Ikut. Ya. Kita hari kedua itu berangkat ke Pangkep. Iya. Di situ dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam mama saya ikut antar dari awal sampai pulang juga diantar. Ke Pangkep. Iya. Serius. Ini anak satu atau anak pertama? Bungsu. Oh, pantesan ya. Oke, kakaknya umur berapa sekarang? Umur 17. nenek 18. Oke, berarti tidak beda jauh ya umur. Iya. Tapi kakaknya suka matematika juga tidak sih, atau semua Rich yang suka matematika? Tapi nggak kesampaian. Jadi Oh. mas ranting
masih sembilan masih sembilan Iya. karena di rumah sendiri Iya. karena di rumah sendiri Mhm. kamunya itu sesuai dengan kemauan kamu. Iya, bisa outcome-nya sesuai kemauan dan otomatis bahagia. Iya. Nah, oke. Terus juga mama kan sibuk ya, Mhm. jadi dilatih bagaimana bisa memanfaatkan waktu yang ada walaupun tanpa bantuan orang tua. Oh, Mandi sendiri, nah, ya. itu saja. Oke, semandiri itu di rumah. Iya, dilatih mandiri. Oke, parenting orang tuanya seperti itu. Tapi sebagai anak bungsu pernah tidak sih dapat bisikan bahwa anak bungsu itu manja loh? Sering, Sering. tapi ya nggak dihiraukan sih, karena kan buktinya sih nggak manja. Iya, buktinya jadi putra pariwisata. Iya. Putra pariwisata Sulsel 2022. Nah, sebagai putra pariwisata, mungkin ini juga pernah ditanyakan sama jurinya. Apa yang ingin diberikan kepada Sulawesi Selatan? Untuk Sulawesi Selatan sendiri, Mhm. saya ingin mempromosikan pariwisata yang ada. Oke. Karena menurut saya pariwisata itu belum dilihat Indonesia sebagai tempat yang patut dikunjungi. Karena kan rata-rata orang tuh ke Bogor, ke Bali kan. Oke. Iya, jadi sedangkan di Sinjai sendiri saya mendengar soal air terjun yang terbalik. Serius? Saya baru dengar dari Luis. Nah, Iya, ada. PR lagi nih Iya. sebagai putra pariwisata untuk memperkenalkan. Betul. Nah, di mana surga dunia itu tak hanya ada di Bali dan di tempat-tempat lainnya, Oke, di tapi Sulawesi Sulawesi Selatan juga banyak. ada. Iya. Makanya saya terus berusaha untuk memperkenalkan sektor-sektor pariwisata kepada orang-orang. Iya. Jadi itu sih motivasi terbesar saya. Tapi saya penasaran, dari Sulawesi Selatan ini ada tidak rekomendasi listnya, rekomendasi tempat yang perlu dikunjungi sama teman-teman di rumah? Pertama sih gua mampu ya. Oke. Gua mampu. Yang menjadi motivasinya menjadi putra pariwisata. Oke. Setelah gue mampu. Lalu pantai, sebenarnya Pantai Losari juga cantik. Cantik banget. Cuma pengelolaannya harus ditingkatkan lagi. Harus. Ya, karena masih banyak sampah ya. PR Hmm. lagi itu. Iya. Mungkin bisa putra pariwisata bekerja sama dengan duta lingkungan. Iya. Oke, selain itu, Lalu ada pasir putih di Bone juga ada. oke. Saya kira cuma di Bira loh. Next. Bira. 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 Oke, Bira. Bira. Ah. Bira. Lalu ada Tepi Jawa. Tope Jawa. Itu 5 dulu ya. Jangan sampai durasi habis gara-gara menyebutkannya, karena Sulawesi itu sebenarnya kaya akan pemandangan alam, tapi kita masih kurang di publikasi. Oke, berarti rencana ke depan ini dalam bentuk promosinya, dalam bentuk sosial media kah atau seperti apa? Saya tentu saja sebelum promosi harus ke sana dulu. Betul. Iya. Karena kalau misalnya saya belum pernah ke sana kan harus rasain sendiri dulu. Iya. Gimana nih tempatnya. Lalu untuk promosinya tentu saja dari sosial media. Oke. Juga untuk bicara ke orang-orang. Karena kan sosial media bukan satu-satunya tempat untuk mempromosikan kan. Misalkan saya bicara ke kakak aja udah langsung tahu kan. Oh, ternyata di Sinjai ada. Iya. Jadi dari segi sosial media, dari berbicara ke orang-orang itu saya ingin mempromosikan. Oke, waduh, ternyata cerdas sekali ya anaknya. Ya, tidak salah apa yang ada kan IMP ya? Tidak salah Media Pro untuk memilihnya sebagai putra pariwisata Sulawesi Selatan 2022. Kita aplaus dulu. Cerdas sekali ya anaknya. Terus boleh nih, Mas. Tidak apa-apa, bisa di-cut. Aman. Oke, lanjut ya. Oke, kan kamu ini terlihat sangat percaya diri. Sepertinya begitu. Oke, bagaimana cara membangun kepercayaan diri sih? Dari sejak kapan? Apakah memang basicnya dari kecil memang suka tampil di depan umum? Karena kan sukanya matematika, tapi matematika itu tidak dipertontonkan. Nah, silakan Rich. Sebenarnya kepercayaan diri kan ada dalam banyak segi, dari fisik, lalu dari knowledge. Nah, di mana kepercayaan diri
dalam segi fisik itu kita tidak boleh menghiraukan perkataan orang lain tentunya. Focus on yourself, maka kamu bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Betul. Lalu juga untuk dalam tampil di depan umum, public speaking itu butuh jam terbang dan pemaksaan diri sebenarnya. Berarti kalau di rumah sempat tidak sih berbicara sendiri atau seperti apa? Sering. Terus juga kalau misalkan ada acara gitu kan, terus saya disuruh bicara di depan umum, itu sebenarnya pasti malu kan. Tapi kalau misalnya sendirinya mau dan dipaksa, itu lama-lama biasa aja kok ternyata. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oke, berarti harus diawali dengan keterpaksaan. Iya, tapi lama-lama keterpaksaan itu jadi candu. Soalnya bicara di depan umum itu tidak dimiliki banyak orang. Betul. Iya. Jadi untuk punya kepercayaan diri depan umum adalah seleksi diri sendiri. Harus. Oke. Berarti itu terbentuk dengan sendirinya, Iya. seiring dengan kebiasaan. Oke, terakhir ini ya sebelum kita tutup, selain yang diberikan kepada Sulawesi Selatan, apa sih yang ingin diberikan kepada Kabupaten Bone, dan apa yang ingin diberikan kepada orang tua, karena orang tua yang selama ini menemani Rich ke sana kemari dan hari ini juga ke Berita Kota Makassar. Sekedar informasi, Rich ini jauh-jauh dari Kabupaten Bone. Oke, silakan Kakak Rich. Tentunya kepada Kabupaten Bone, saya ingin memberikan yang terbaik sebagai putra pariwisata, di mana saya ingin mengembangkan sektor pariwisata dan juga memperkenalkannya kepada orang luar. Di mana kabupaten saya sendiri memiliki begitu banyak sektor pariwisata yang cantik-cantik. Lalu juga untuk orang tua yang mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua dukungannya, di mana dukungan orang tua sampai sekarang gak pernah berhenti. Iya, dan kita berharap nantinya Rich bisa membawakan Kabupaten Bone ke tingkat nasional, kalau bisa internasional. Oke, kita aminkan saja ya teman-teman dukung. Nah, terakhir lagi Rich, boleh tidak berikan segmen closing semacam ya mungkin pesan-pesan kepada teman-teman penonton di rumah, silakan Kakak Rich. Bagi teman-teman yang menonton, saya berharap kalian dapat terus semangat menjalani hidup ini. Juga jika ada masalah atau hal-hal yang ingin diatasi, saya percaya kalian bisa melakukannya. Juga jangan melupakan pariwisata daerah kamu, karena dari daerah itulah kamu dilahirkan dan dibesarkan. Terima kasih. Oke, waduh, luar biasa ya. Kayaknya saya tidak percaya hari ini saya berbicara dengan anak SMP ya. Kita berharap nanti Rich lebih mengembangkan dirinya lagi, nanti dengan prestasi-prestasi baru kembali ke Berita Kota Makassar lagi. Nah, terakhir banget nih, kakak janji. Boleh tidak sih disebutkan nama Instagramnya? Instagram saya Yosal Rich, huruf kecil semua. Jadi teman-teman yang mau dapat rekomendasi, karena Instagram adalah salah satu media untuk berpromosi di pariwisata. Jadi kita berharap sebagai putra pariwisata, Rich nanti dapat memperkenalkan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Sukses terus untuk Rich. Terima kasih dari jauh-jauh dari Bone ke Berita Kota Makassar. Karena Rich ini mau ke tempat lain lagi. Sudah banyak loh jam terbangnya. Aduh, luar biasa ya Rich. Kakak senang hari ini bisa bertemu dengan Rich. Jangan lupa teman-teman, perbincangan ini akan dimuat di harian cetak Berita Kota Makassar dan online www.beritakotamakassar.com. Saya Wahada beserta Yosal Rich. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar, serta informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.